Kita baru saja mulai merasakan kehancuran akibat perubahan iklim. Kecuali jika emisi rumah kaca global turun 7,6% per tahun antara 2020 dan 2030, segalanya hanya akan menjadi lebih buruk. Bahkan dengan pengurangan lalu lintas yang disebabkan oleh pandemi, emisi karbon hanya turun 6%. Kita telah mencapai tingkat emisi karbon tertinggi yang pernah tercatat dengan 419 bagian per juta, dengan tambahan gelombang 40 miliar metrik ton karbon dioksida diprediksi mencemari atmosfer setiap tahun. Hai pemirsa, jumpa lagi kita di Star Neira. Matahari dan angin memainkan peran mereka, tetapi sifatnya yang terputus-putus membuat mereka menjadi solusi yang tidak lengkap. Kami membutuhkan solusi energi bebas karbon yang pembangkit listriknya dapat disesuaikan dengan permintaan daripada tunduk pada perubahan alam yang semakin memburuk. Tidak diragukan lagi bahwa cara tercepat untuk mendekarbonisasi jaringan adalah tenaga nuklir. Ada banyak inisiatif yang menjanjikan, didanai oleh pemerintah dan usaha, untuk mengurangi biaya sambil meningkatkan keamanan energi nuklir untuk jaringan metropolitan utama, tetapi jaringan mikro dan listrik jarak jauh adalah masalah yang kurang dihargai. Secara umum, semakin kecil grid, semakin kotor dan mahal dayanya. Pembangkit listrik tenaga nuklir tradisional, PLTN, dapat memakan waktu 5-7 tahun dan lebih dari 10 miliar dolar untuk dibangun. Pada saat yang sama, menyediakan daya bersih ke lokasi off-grid tidak efisien karena biaya transportasi bahan bakar yang tinggi dan penyebaran yang lambat. Misalnya, di desa-desa terpencil di Alaska, di mana generator diesel adalah kebutuhan yang mendasar, biaya bahan bakar dapat meningkat hingga $10 per galon, dengan biaya listrik melebihi $0,40 per kilowatt-hour. Sedangkan bahan bakar yang dibuang melalui udara dapat menghabiskan biaya sebanyak $400 per galon. Untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan energi nuklir untuk semua ukuran grid, kita membutuhkan mikroreaktor portabel. Kami sangat membutuhkan sesuatu seperti Radiant. Masuknya Radiant saat meneliti sumber energi untuk koloni Mars akhirnya di SpaceX, setelah perannya sebagai pemimpin sistem kelistrikan untuk Falcon 1, kendaraan uji Grasshopper, dan perusahaan Boring sebelum berputar. Doug Bernauer menyimpulkan bahwa selain kebutuhan mendesak di bumi, nuklir mikroreaktor adalah suatu keharusan jika kita ingin menjadi spesies multiplanet yang bepergian ke luar angkasa. Karena ini tidak ada dalam peta jalan jangka pendek SpaceX, ia mendirikan Radiant bersama rekan-rekannya Paul Ketelian dan Bob Urberger, dengan misi untuk mengembangkan sumber daya portabel tanpa emisi pertama yang bekerja di mana saja, alternatif bahan bakar fosil untuk militer dan aplikasi komersial di lokasi terpencil. Pembangkit listrik Kaleidos Radiant. Pembangkit listrik Kaleidos Radiant akan menjadi inti yang dienkapsulasi dan tahan leleh menggunakan bahan bakar tristruktural isotropik partikel, TRISO, yang diklaim oleh kantor energi nuklir sebagai bahan bakar nuklir paling kuat di bumi. Kaleidos dirancang untuk menghasilkan daya 1,2 MW tanpa mengeluarkan emisi karbon dan dapat digunakan dalam waktu 48 jam. Untuk konteksnya, 1,0 MW jam dapat memberi daya pada sekitar 1.000 rumah di Amerika rata-rata selama 6-8 tahun. Kaleidos sepenuhnya otonom dengan pemantauan data jarak jauh, tidak menghasilkan limbah di tempat, dan tidak mengandung bahan bakar cair, seperti reaktor garam cair, yang dalam kasus yang tidak mungkin terjadi, reaktor dapat merembes ke dalam air tanah. Fungsionalitasnya yang berpendingin udara berarti tidak memerlukan air seperti model nuklir generasi sebelumnya, yang telah memainkan peran besar dalam kecelakaan nuklir di masa lalu, misalnya PLTN Chernobyl dan Fukushima. Penting untuk dicatat bahwa Kaleidos bukanlah reaktor modular kecil, SMR, melainkan mikroreaktor. SMR, misalnya NuScale, Oklo, berkisar antara 20 hingga 300 MW jam dan akan menjadi pembangkit listrik skala jaringan dengan reaktor modular, sementara mikroreaktor mencakup apapun yang kurang dari 20 MW jam dan portabel. Ukuran Kaleidos, seluruh sistem dapat ditampung dalam wadah pengiriman, akan memungkinkannya digunakan dengan cepat dan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Radiant Nuclear sedang mengembangkan mikroreaktor yang mereka sebut sumber daya portabel pertama tanpa emisi. Ide untuk mikroreaktor, yang disebut Kaleidos, berasal dari waktu CEO Doug Bernauer bekerja di SpaceX, di mana ia ditugaskan untuk merancang metode untuk menghasilkan daya yang cukup di Mars untuk memungkinkan koloni masa depan untuk bertahan hidup dan juga melakukan perjalanan antara bumi dan planet merah.
Bernauer menemukan bahwa karyanya juga dapat diterapkan di bumi untuk membawa daya ke komunitas terpencil dan pangkalan militer, dan juga dapat digunakan sebagai armada reaktor yang mudah digunakan untuk daerah berpenduduk. Menurut Radian, Kaleidos, yang ditunjukkan dalam video di atas, akan menghasilkan lebih dari 1 megawatt, yang cukup untuk memberi daya pada sekitar 1.000 rumah hingga 8 tahun. Ini menggunakan bahan bakar TRISO dan pendingin helium sebagai pengganti air, yang keduanya seharusnya membuat mikroreaktor lebih aman daripada reaktor nuklir tradisional. Reaktor Radian akan sangat cocok untuk berbagai pasar, terutama terdiri dari 1. Departemen Pertahanan, di mana ada kebutuhan yang jelas akan daya portabel yang handal. 2. Instalasi militer jarak jauh dan seluler. 3. Geografi dengan sumber daya terbatas seperti pulau dan wilayah dengan musim dingin yang keras di mana energi terbarukan tidak praktis. 4. Pengisian kendaraan listrik di sepanjang jalan raya terpencil. 5. Bantuan bencana. 6. Redundansi untuk infrastruktur penting seperti rumah sakit dan pusat data. 7. Proses intensif panas seperti desalinasi air dan pengolahan air limbah. 8. Ruang untuk tenaga nuklir listrik dan koloni bulan atau Mars.